Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie dengan NIM 22044111630. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Development Research atau IPE. Adapun pengertian Development Research atau IPE, Development Research atau IPE adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan praktik interprofessional education. Sederhananya, penelitian ini fokus pada bagaimana membuat program IPE lebih efektif dan bermanfaat bagi mahasiswa dan calon tenaga kesehatan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, meningkatkan kualitas perawatan. Kemudian yang kedua, mencegah kesalahan medis. Ketiga, menyiapkan profesional kesehatan masa depan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja positif. Adapun kekurangannya, di mana yang pertama, tantangan dalam implementasi. Kedua, kurangnya standarisasi. Ketiga, perbedaan budaya antar profesi. Keempat, kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Dan kelima, perlu pengembangan lebih lanjut. Adapun sejarah Development Research atau IPE, Development Research IPE atau penelitian pengembangan IPE merupakan bidang penelitian yang relatif baru, namun akarnya dapat ditelusuri kembali ke gerakan interprofesionalis yang muncul pada awal abad ke-20. Awal abad ke-20, ide awal IPE muncul dari pemikiran bahwa kolaborasi antar profesi kesehatan dapat meningkatkan efektivitas layanan pasien, namun pada masa ini, IPE masih dalam tahap awal dan belum ada penelitian formal yang dilakukan untuk mengembangkannya. Kemudian tahun 1970-an munculnya konsep team-based care dan patient center, mendorong pengembangan program IPE yang lebih terstruktur. Pada masa ini mulai muncul penelitian yang fokus pada efektivitas program IPE dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Kemudian tahun 2000-an hingga sekarang, Development Research atau IPE terus berkembang dengan fokus pada berbagai aspek IPE, termasuk efektivitas program IPE, faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan IPE, dan dampak IPE terhadap praktik klinis. Penelitian IPE kini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, termasuk survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian yang ketiga itu perkembangan Development Research atau IPE, di mana fase awal abad ke-20, konsep IPE pertama kali muncul sebagai pemikiran bahwa kolaborasi antar profesi kesehatan dapat meningkatkan efektivitas layanan pasien. Yang kedua, namun pada saat ini IPE masih dalam tahap awal dan belum ada penelitian formal yang dilakukan untuk mengembangkannya. Yang ketiga, fokus utama pada masa ini adalah pada peningkatan komunikasi dan koordinasi antar profesi kesehatan. Kemudian ada fase perkembangan tahun 1970-an, munculnya konsep team-based care dan patient center care, mendorong pengembangan program IPE yang lebih terstruktur. Penelitian mulai berfokus pada efektivitas program IPE dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dan yang ketiga, beberapa penelitian awal mengkaji dampak IPE terhadap keterampilan komunikasi, kerja tim, dan sikap terhadap kolaborasi atau antar profesi. Kemudian fase peningkatan tahun 1990-an, yang pertama, peran IPE dalam meningkatkan kualitas layanan pasien semakin diakui dan berbagai organisasi kesehatan mulai mengadopsi program IPE. Penelitian IPE mulai berkembang pesat dengan fokus pada pengembangan metodologi penelitian yang lebih canggih dan pengumpulan data yang lebih komprehensif. Penelitian mulai meneliti dampak IPE terhadap hasil pasien dan efektivitas program IPE dalam berbagai setting klinis. Kemudian fase modern tahun 2000-an hingga sekarang, Development Research IPE terus berkembang dengan fokus pada berbagai aspek IPE, termasuk efektivitas program IPE, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan IPE, dampak IPE terhadap praktik klinis, pengembangan kurikulum IPE. Kemudian yang terakhir, pengembangan alat ukur untuk menilai kompetensi interprofesional. IPE juga mulai berfokus pada aspek etika dan budaya dalam IPE serta tantangan dan peluang dalam implemen. Yang keempat itu tahapan Development Research IPE. Pertama, fase identifikasi masalah, mengenali kebutuhan dan celah. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan celah dalam praktik IPE, baik di tingkat individu, tim, organisasi, atau sistem kesehatan. Menentukan fokus penelitian, di mana penelitian kemudian difokuskan pada area spesifik yang ingin dikaji seperti efektivitas program IPE, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan IPE, atau dampak IPE terhadap praktik klinis. Kemudian fase pelaksanaan penelitian. Pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan sesuai dengan desain penelitian dan metode yang telah ditentukan. Analisis data. Data dianalisis menggunakan metode statistik atau kuantitatif yang sesuai dengan desain penelitian. Interpretasi hasil. Hasil penelitian diinterpretasikan berdasarkan desain penelitian, metode yang digunakan, dan konteks penelitian.
Kemudian fase diseminasi dan implementasi, penyebaran hasil penelitian di mana hasil penelitian disebarluaskan melalui publikasi ilmiah, presentasi di konferensi atau laporan penelitian. Implementasi hasil penelitian diimplementasikan dalam praktik IP baik di tingkat individu, tim organisasi atau sistem kesehatan. Kemudian evaluasi dampak, di mana dampak implementasi hasil penelitian dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dan untuk menimbulkan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang terakhir itu langkah-langkah kegiatan penelitian, development, riset atau IP. Yang pertama fase identifikasi masalah, di mana mengenali kebutuhan dan celah. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan celah dalam praktik IP baik di tingkat individu, tim, organisasi atau sistem kesehatan. Menentukan fokus penelitian kemudian difokuskan pada area spesifik yang ingin dikaji seperti efektivitas program IP, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IP atau dampak IP terhadap praktik klinis. Fase perencanaan penelitian menentukan desain penelitian. Pilihan desain penelitian yang tepat akan bergantung pada fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Desain penelitian yang umum digunakan dalam development riset IP meliputi studi kualitatif, studi kuantitatif, dan studi campuran. Memilih metode pengumpulan data yang sesuai dipilih berdasarkan desain penelitian dan fokus penelitian. Metode yang umum digunakan meliputi survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian membangun instrumen penelitian di mana instrumen penelitian yang valid dan reliabel diperlukan untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Fase pengembangan produk awal berdasarkan hasil identifikasi masalah dan perencanaan penelitian. Produk IPE misalnya modul pembelajaran, simulasi atau program pelatihan dikembangkan dalam bentuk awal, uji coba awal. Produk IP awal diuji coba pada skala kecil, misalnya dengan sekelompok kecil mahasiswa atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan umpan balik dan masukan. Revisi produk berdasarkan hasil uji coba produk IP direvisi dan disempurnakan. Adapun kesimpulannya, development riset IP menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama antar profesi kesehatan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Kurikulum pembelajaran IP dirancang untuk melatih mahasiswa dalam kolaborasi interprofesi dan mempersiapkan mereka untuk bekerja sama dengan profesi lainnya dalam perawatan pasien. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.